Halo teman-teman, hari ini kita jumpa kembali di topik yang sama, khususnya melanjutkan pembicaraan kita sebelumnya terkait dengan pembicaraan tentang pembentukan diri lewat perspektif psikoanalisa. Tentu topik ini juga sebagian dari Anda semua sudah perlahan meraba-raba posisi teori ini dengan hubungannya pada kehidupan sehari-hari. Jadi seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa pemertahanan diri atau ego itu terjadi melalui dinamika antara id, superego, dan ego. Nah, kenapa mekanisme pemertahanan diri ini selalu muncul, atau mengapa ego defense mechanism ini selalu muncul? Karena setiap individu itu selalu berupaya menghindari apa yang disebut kecemasan, rasa tidak aman, ataukah rasa takut karena trauma tertentu membuat dia melakukan itu. Jadi ini hal-hal yang begitu natural terjadi pada setiap orang. Dinamikanya itu seperti di gunung es yang saya jelaskan, bahwa apa yang tampak sebagaimana diri hanyalah permukaan puncak gunung es, dan diri yang lain itu berada di bawah, mungkin bisa disebut samudra yang cukup dalam gitu. Jadi untuk mengetahui diri seseorang, psikoanalisa bisa menunjukkan itu. Dalam arti lain juga, karena begitu sulitnya mengetahui diri di bagian bawah itu, maka penelitian ataukah teori ini muncul. Nah, kenapa mekanisme pertahanan diri itu selalu muncul gitu? Jadi dari sekian banyaknya mekanisme yang tersedia, di sini ada yang pertama itu represi. Apa itu represi? Jadi apa itu mekanisme pertahanan diri yang disebut represi? Jadi represi itu bentuk pemertahanan diri di mana seseorang menekan sesuatu yang misalnya yang diinginkannya ataukah yang dicemaskannya. Jadi hal-hal yang seharusnya itu muncul di permukaan, di puncak gunung itu, ketika dia mau naik selalu dia tekan. Jadi keinginan yang selama ini selalu ingin naik itu selalu dia tekannya. Represi ini contohnya itu kebanyakan terjadi kepada seseorang yang mengalami perilaku abusif ya. Taruhlah misalnya dalam pembentukan Anda sejak kecil itu begitu direpresi, begitu ditekan,
sehingga di masa dewasa itu hal-hal semacam itu ketika dia keluar kadang menjadi bentuk yang lain, ataukah bahkan orang yang tidak mampu lagi menekan apa yang diinginkannya itu, maka terjadilah apa yang disebut disorder dalam tanda kutip ya. Kadang dia disebut sebagai psikotik atau apa, karena apa yang ditekan ini juga itu selamanya mengalami ini regresi. Jadi represi sama regresi adalah hal yang saling terkait. Jadi ketika suatu keinginan begitu ditekan, dia kadang muncul lewat apa yang disebut regresi. Kalau dia tak hadir di permukaan sebagaimana kehidupan normal, inilah yang biasa muncul dalam bentuk dream ataukah dalam bentuk mimpi. Jadi hal-hal yang ditekan dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya keluar lewat mimpi. Meskipun penanda yang muncul di mimpi itu tidak sama persis dengan apa yang dimaui ataukah apa yang ditekan itu sendiri. Dia selalu melakukan dia selalu hadir dalam penanda-penanda tertentu, tapi sesungguhnya terkait dengan hal-hal yang dia tekan. Ataukah pada konteks yang lain, regresi ini juga kadang muncul dari misalnya kecemasan tentang kematian gitu. Secara tak sadar kadang kita mau bilang makan, tapi yang muncul itu makam. Jadi ini bagian-bagian dari hal yang direpresi kemudian mengalami regresi. Selanjutnya, antara represi sudah saya tunjukkan bahwa dia punya kaitan. Regresi lebih pada munculnya apa yang selama ini ditekan, tapi wujudnya macam-macam. Lalu mekanisme pemertahanan diri yang lain itu terkaitan dengan cara individu merasionalisasikan ataukah menunjukkan secara logis hal-hal yang dianggapnya bertentangan dengan superego itu sendiri. Rasionalisasi ini juga kadang berdekatan dengan bentuk kalau bahasa Jawanya itu upayanya menjelaskan sesuatu tapi sebenarnya dia ngeyel gitu. Sudah tahu salah tetapi dia berupaya membenarkan apa yang dilakukannya dengan mencari kambing hitamnya. Itu ada pada jenis mekanisme pemertahanan diri. Jadi rasionalisasi itu bagian dari cara individu menunjukkan ataukah memperlihatkan bahwa apa yang dilakukannya itu benar, tapi sesungguhnya bisa saja itu keliru. Bagaimana jadi dia itu menempatkan dirinya dengan menunjukkan bahwa laku atau perbuatannya itu benar. Displacement ini terkait dengan cara individu ataukah cara orang mensubstitusi ataukah mengganti sesuatunya pada objek tertentu. Misalnya ya contoh yang paling agak
ketika dia marah ataukah agar dia bisa mengalihkan perasaan yang tidak enaknya ataukah rasa frustrasinya, dia akan menggantikannya dengan bentuk yang lain. Taruhlah contoh, apabila seseorang memiliki kemarahan yang besar, kadang dia tidak mengungkapkannya gitu, tapi dia menunjukkan bentuk lain, misalnya memukul-mukul sesuatu ataukah melempar barang-barang tertentu atau apa. itu yang kadang menjadi salah satu bentuk pemertahanannya. Jadi pelampiasan pada objek lain yang tidak terhubung dengan apa yang menjadi persoalannya. Lalu sublimasi, ini konsepnya sih sebenarnya agak berat sih, tapi saya mencoba menyederhanakannya pada bentuk yang lebih mudah ditangkap. Ketika tadi displacement, saya bilang kalau displacement itu dia akan mengganti objek itu pada bentuk yang lain. Ini agak berkebalikan dengan pola substitusi atau displacement yang atas. Sublimasi juga bentuknya sedikit sama dengan displacement ataukah mensubstitusi hal yang tadinya terkesan buruk itu dengan menunjukkan atau melakukan hal-hal yang lebih positif. Jadi kadang misalnya kalau dia marah, dia akan melampiaskannya pada sesuatu yang efeknya baik pada dirinya. Taruhlah karena dia begitu frustrasi atau dia marah, lalu akhirnya dia pergi melakukan misalnya traveling ataukah mendaki gunung ataukah berolahraga dan sebagainya, yang secara tak langsung itu dapat melahirkan energi positif baru pada dirinya. Begitu sederhananya demikian. Selanjutnya proyeksi. Cara kerja proyeksi dia berada pada suatu mekanisme di mana orang lain dilibatkan pada permasalahannya. Taruhlah misalnya dirimu punya masalah. Untuk bisa mengatasi kecemasanmu atau rasa takut itu, maka kamu akan menceritakan itu kepada orang lain. Jadi proyeksi ini bekerja dengan membiarkan masalah itu keluar dan berjalan apa adanya sehingga bisa mengurangi kecemasan yang dimiliki oleh seseorang itu. Jadi sifatnya mungkin kita harus melakukan ini supaya bisa terhindar dengan ini misalnya. Itu sifatnya proyeksi. Reaksi formasi ataukah pembentukan reaksi ini bisa ditemukan pada orang yang misalnya menyatakan hal yang berlawanan. Paling sederhananya adalah sebenarnya dia mau, tetapi yang dia katakan itu tidak mau. Jadi tipe orang ini, mekanisme yang dilakukan oleh orang ini, dia menyembunyikan perasaan yang sebenarnya dan mengekspresikan kebalikannya. Jadi ke depan mungkin teman-teman akan menemukan orang seperti ini. Itu kebanyakan sih sebenarnya ada di antara kita.
mau tapi menunjukkan sikap sebaliknya, ataukah tidak mau tapi menunjukkan yang sebaliknya, bahwa sebenarnya dia itu mau, kayak gitu. Hal lain yang paling sering ditemukan lagi adalah denial ataukah menyangkal. Ini hal yang paling umum juga ditemukan ini. Misalnya contoh ya paling sederhana ya, kamu yang ambil ini ya. Agar dia terhindar dari situasi yang menyakitkan, pemertahanan diri yang dilakukan oleh orang itu adalah menyangkalnya, bukan saya yang melakukannya. Itu upaya dia agar terhindar dari situasi yang membuatnya cemas ataukah menyakitkan bagi dirinya. Taruhlah misalnya ketika kita dituduh mencuri atau apa, hal yang paling mungkin dilakukan adalah menyangkal. Ataukah misalnya justru dia yang memang melakukannya, tapi mekanisme pertahanan ini yang paling sering ditempuh ataukah diambil. Seterusnya adalah fiksasi ya, yang belum ya. Jadi fiksasi adalah bentuk pertahanan diri di mana orang lain menghadirkan semacam ketegaran, seolah tegar menghadapi sebuah masalah. Contoh yang bisa dilihat, ketika ada masalah dia cenderung membisu dan menganggap hal itu telah selesai. Ataukah yang lain, untuk mencapai tujuannya, contohnya fiksasi biasanya menyakiti diri sendiri, seperti memukul-mukulkan kepala di dinding, membanting piring dan lain-lain. Itu semua tujuannya adalah bagaimana tujuannya bisa tercapai. Pokoknya itu nih, akhirnya pengalihannya adalah memecahkan ini supaya tujuan itu bisa tercapai. Undoing ini semacam upaya individu menghapuskan hal yang, ataukah berupaya memberikan kompensasi atas suatu peristiwa tertentu. Jadi kompensasi misalnya agar tidak dicap buruk oleh orang lain, misalnya contohnya ya, taruhlah kalian yang pacaran ini ya, supaya tidak dicap selingkuh sama pacar, itu kadang memberikan banyak hal gitu, semacam hadiah apa dan sebagainya, agar indikasi itu hilang atau terhapus. Jadi dia mencoba menghapuskan hal-hal buruk yang dia lakukan atau tindakan yang tidak sesuai yang dia lakukan. Terakhir, fantasi itu ini agak mirip dengan khayalan ya, khayalan atau lamunan. Jadi agar seseorang bisa terhindar dari hal-hal yang sifatnya buruk, maka yang dia lakukan adalah menghayal, dan dengan hayalan itu dianggap bisa mencapai yang diinginkannya. Saya lupa satu ya, isolasi ini adalah mekanisme di mana seseorang mencoba untuk melupakan kejadian atau peristiwa traumanya, tetapi ia kehilangan jejak hubungan dan arti emosionalnya.
terutama mengandung hal yang sebenarnya berkaitan dengan pengalaman emosional itu sendiri.